Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim sekalian yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Sejarah besar sirah nabawiyah ini kita awali dengan kisah seorang raja Yaman yang masih merupakan salah seorang di antara raja-raja Tuba, yaitu Rabi'ah bin Nasr. Raja-raja Tuba ini mempunyai kerajaan yang sangat luas. Mereka menguasai hampir keseluruhan jazirah Arab pada saat itu. Generasi raja-raja Tuba ini menyebar dari selatan jazirah Arab, yaitu negeri Yaman, hingga ke wilayah Irak, atau pada saat itu lebih dikenal dengan nama Sam. Mereka merupakan penyembah berhala dan mempunyai tradisi turun-temurun mempertahankan garis keturunannya sebagai pewaris tahta kerajaannya. Sehingga, untuk mempertahankan tradisinya itu, mereka tidak segan melakukan segala macam cara. Di antara keturunan raja-raja Tuba yang terkenal pada saat itu adalah Nu'man bin Munzir dan Tub'an bin As'ad, yang insya Allah akan kita bahas nanti di lanjutan sirah nabawiyah ini. Kita kembali ke pokok bahasan kita kali ini, yaitu Raja Rabi'ah bin Nasr. Pada suatu malam, Raja Rabi'ah bin Nasr ini bermimpi. Apa yang dilihat oleh Raja Yaman ini dalam mimpinya itu seperti nyata dan sangat menakutkan. Mimpi ini mengganggu pikiran dan hidupnya, sehingga tidak seorang pun di dalam istananya yang besar dan megah itu, baik anggota keluarga maupun anak buah kepercayaannya, mampu dia ceritakan apa yang dilihatnya dalam mimpinya tersebut. Dengan kegundahan dan ketakutan akan mimpinya, maka Raja Rabi'ah bin Nasr memanggil bawahannya dan mengutus mereka untuk mengumpulkan dan mencari semua dukun, tukang sihir, peramal nasib, dan ahli nujum yang ada di wilayah kerajaannya. Setelah para dukun dan ahli nujum itu berkumpul di istananya, maka Raja Rabi'ah bin Nasr pun berkata kepada mereka, "Wahai kalian semua para ahli nasib, peramal, dan ahli nujum yang berada di wilayah kerajaanku. Aku bermimpi satu hal yang sangat menakutkan dan mengganggu pikiranku. Maka beritahukanlah padaku, apa takwil dari mimpi itu?" Mereka pun menjawab, "Kisahkanlah kepada kami, wahai raja, apa yang engkau lihat dalam mimpimu. Maka kami akan memberitahukan kepadamu apa takwilnya." Mendengar itu, Raja Rabi'ah bin Nasr berkata, "Jika aku beritahukan kepada kalian apa yang aku lihat dalam mimpiku, maka aku tidak akan puas dengan takwil kalian. Aku membutuhkan orang yang tahu akan takwilnya sebelum aku memberitahukan mimpi itu kepadanya." Maka salah seorang di antara mereka berkata, "Wahai raja, jika engkau menginginkan hal itu, maka hendaknya engkau mengutus seseorang untuk memanggil Satih dan Sik. Karena sesungguhnya tidak seorang pun dari kami ini yang lebih mumpuni ilmunya dari mereka berdua. Keduanya akan memberitahukan padamu tentang apa yang engkau tanyakan, wahai raja." Mendengar itu, sang raja pun mengutus bawahannya untuk mencari mereka, memanggil mereka, dan menghadap kepadanya. Setelah menunggu berapa lama, yang pertama menghadap kepadanya adalah si dukun Satih.
Kemudian Raja Rabi'ah bin Nasr pun bertanya kepada sang peramal, "Wahai Sati, sesungguhnya aku bermimpi sesuatu yang sangat mengguncang jiwaku dan menggundahkan pikiranku. Beritahukanlah padaku, apa yang aku lihat dalam mimpiku dan apa takwilnya. Maka sesungguhnya jika benar yang engkau katakan, maka takwilnya pun akan benar." "Wahai Raja," jawab si Sati, "engkau bermimpi melihat kobaran api yang muncul dari lautan dan gelap gulita. Kemudian api itu singgah di tanah yang datar, dan kemudian api itu melahap semua yang ada di sana. Apa yang kau katakan tidak ada yang salah sedikit pun, wahai Sati. Lalu apa takwil dari mimpiku tersebut?" Si dukun Sati pun menjawab lagi, "Wahai Rajaku, takwil mimpimu adalah suatu saat nanti orang-orang dari Habasyah akan menginjakkan kakinya di tanah kalian. Mereka akan menguasai antara Abyan hingga Jurasi." Sang raja nampak terkejut dan ketakutan mendengar jawaban Sati. Kemudian sang raja berkata, "Demi ayahmu, wahai Sati, sesungguhnya hal itu adalah sesuatu yang sangat kami benci dan sangat menyakitkan kami. Jawablah, apakah kedatangan orang-orang Ethiopia itu akan terjadi di zamanku atau masa setelahku?" "Tidak, wahai Raja. Kedatangan orang-orang Ethiopia itu akan terjadi setelah masa kekuasaan, sekitar 60 atau 70 tahun setelah kekuasaan." Semakin tertarik dengan jawaban Sati, maka sang raja bertanya, "Apakah kekuasaan mereka akan berlangsung terus-menerus ataukah akan terputus, wahai Sati?" Si dukun menjawab, "Tidak, wahai Rajaku. Kekuasaan mereka nanti akan terputus selama 70 tahun lebih. Kemudian mereka akan dibunuh dan diusir dari tanah yang telah mereka kuasai. Dan siapakah yang berhasil membunuh dan mengusir mereka, wahai Sati? Dialah Iram bin Ziyazan, orang yang menyerang dan berhasil mengusir mereka. Dan dia tidak membiarkan satu orang Habsyi pun tersisa di negeri Yaman. Dan apakah kekuasaan Iram bin Ziyazan akan terus berlangsung atau terputus?" Sati menjawab, "Wahai Raja, kekuasaan Iram bin Ziyazan pun akan terputus. Dan siapakah yang mampu memutusnya, Sati? Dialah seorang nabi suci yang menerima wahyu dari Zat yang Maha Tinggi, yang kekuasaannya akan berada pada kaumnya hingga akhir zaman." "Apa maksudmu, Sati? Apakah zaman itu ada akhirnya?" "Ya, wahai yang mulia Raja, zaman itu akan ada akhirnya, yaitu hari di mana orang-orang terdahulu dan yang belakangan akan dikumpulkan, di mana orang-orang yang berbuat baik akan bahagia, dan orang-orang yang berbuat jahat akan sengsara." Mendengar jawaban itu, sang raja pun terdiam. Kemudian, selang beberapa lama datanglah Sikh, salah satu di antara dua dukun yang dipanggilnya. Raja pun mengatakan sebagaimana yang dikatakannya kepada Sati, tetapi dia merahasiakan jawaban apa yang telah dikatakan oleh Sati kepadanya. Sang raja mulai bertanya kepada Sikh. Satu persatu pertanyaan yang pernah dia lontarkan kepada Sati ditanyakan juga kepada Sikh. Namun sang raja Yaman merasa sangat heran dengan jawaban Sikh.
karena jawaban kedua peramal itu hampir tidak ada bedanya. Sik menjawab pertanyaan raja mengenai mimpi dan takwil dari mimpi itu persis sebagaimana Satik menjawabnya. Sik menjawab, "Anda bermimpi melihat kobaran api yang muncul dari laut dan gelap gulita. Lalu kobaran api itu jatuh di antara taman dan api itu melahap semua yang ada di sana. Dan takwil mimpi Anda, wahai yang mulia raja, orang-orang hitam dari Habasya akan menginjakkan kaki mereka di tanah kalian, dan mereka akan melepaskan anak-anak kalian dari perhatian kalian, hingga mereka akan berkuasa dari Abyan hingga Najran." Apa yang dikatakan oleh dua peramal itu sangat membekas di hati Raja Rabi'ah bin Nasr. Maka dengan segera dia mempersiapkan anak-anak keturunannya dan kaum kerabatnya. Demi kemaslahatan mereka, Raja Yaman itu mengirim surat ke Raja Persia saat itu, yaitu Sabur bin Khurazaz, untuk menerima sebagian anggota keluarganya di sana. Raja Persia menerima mereka dan memberikan tempat tinggal di daerah yang bernama Hirah.